Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SR, perkenalkan nama saya Rizky Utami SHMH. Saya merupakan analis dan konsultan hukum di kantor hukum Sayuti Rambang & Associates. Pada video kali ini, saya akan membahas dan membedah lebih jelas mengenai penyediaan hukuman, di mana ada banyak kasus hukum yang tengah terjadi di masyarakat kita saat ini. Seperti kasus hukum yang tengah menjerat pelaku usaha sekaligus selebgram yang berinisial MZ yang dituduh melakukan tindak pidana penipuan serta tindak pidana penggelapan uang para artis maupun selebgram. Namun ternyata secara mengejutkan, MZ menggunakan penyediaan hukum sebagai alasan pemaaf untuk kasusnya yang tengah terjerat saat ini, dengan alasan MZ sedang mengalami penyakit bipolar. Lantas, bagaimana sih secara hukum? Apakah penyakit bipolar bisa dikatakan sebagai bentuk alasan pemaaf dalam case yang sama dengan kasus MZ ini? Serta keadaan sakit seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf di dalam hukum? Dalam hukum pidana, sebenarnya memang ada keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat menjatuhkan sebuah putusan atau hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku tindak pidana. Hal itu disebut sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman. Dalam dasar-dasar yang meniadakan hukuman, terdapat dua jenis peniadaan hukuman. Yang pertama itu ada alasan pembenar, dan yang kedua yaitu alasan pemaaf. Di mana alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan. Jenis-jenis dari alasan pembenar itu sendiri adalah yang pertama daya paksa, yang kedua pembelaan terpaksa, yang ketiga sebab menjalankan perintah dari undang-undang, dan yang keempat sebab menjalankan perintah jabatan yang salah. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menandakan unsur kesalahan dalam diri si pelaku tersebut. Jenis-jenis alasan pemaaf itu sendiri, yang pertama ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, yang kedua daya paksa, yang ketiga pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang keempat menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang. Jika kita merujuk pada case hukum yang terjadi pada MZ saat ini atau yang menjerat MZ saat ini, kita bisa berpikir bahwa mungkin alasan pembenar yang bisa masuk dalam case MZ ini adalah yang pertama, yaitu ketidakmampuan untuk bertanggung jawab yang terdapat di dalam pasal 44 KUHP. Yang mana di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pada ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit dan tidak dipidana. Namun menurut pendapat saya, untuk kasus MZ ini, alasan pemaaf yang pertama yang terdapat di dalam pasal 44 KUHP tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan peniadaan hukuman untuk MZ. Dengan alasan ia mendapatkan penyakit bipolar atau sedang ada sakit bipolar. Karena penipuan yang dilakukan MZ itu adalah penipuan yang dilakukan secara sadar atau keadaan yang dilakukan secara sadar dan juga dilakukan dengan cara berulang-ulang terhadap korban-korbannya dengan modus yang sama. Sebab penentuan pertanggungjawaban tindak pidana penderita gangguan bipolar atau gangguan kejiwaan khusus harus disesuaikan dengan kondisi yang menyertai, sehingga harus ada hubungan antara tindak pidana dengan penyakit tersebut. Menurut J.E. Jonkers menyebutkan ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu yang pertama, kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, yang kedua, mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu, yang ketiga, hal itu dilarang di dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat J.E. Jonkers tersebut, MZ dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana di atas. Namun, gangguan bipolar dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan. Ingat ya, meringankan, bukan sebagai alasan pemaaf tersebut. Karena alasan yang meringankan pidana dapat terjadi apabila ditemukan hubungan antara penyakit dan perbuatan pidananya. Sehingga harus ada dulu pernyataan dari dokter atau psikiater yang eksplisit atau lebih jelas dalam bidangnya mengenai penyakit bipolar ini sendiri. Hal tersebut juga dinyatakan kembali di dalam pasal 44 KUHP ayat 2 yang menyatakan jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena sebuah penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Sedangkan perbuatan penipuan sesuai dengan pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh MZ dalam hal ini merupakan termasuk ke dalam bentuk kesengajaan atau perbuatan kesengajaan. Kesengajaan yang dimaksud mengandung unsur willens and wantons, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya.
Kesimpulannya, bahwa dalam case peniadaan atau unsur pemaaf atau alasan pemaaf, harus adanya terlebih dahulu keterangan medis lebih jauh terhadap penyakit bipolar tersebut atau penyakit kejiwaan lainnya tersebut dari psikiater atau ahli dalam bidangnya. Mengingat bahwa suatu penyakit bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan di dalam dunia kesehatan. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam dari kami Law Firm Sayuti Rambang & Associates.